wa akhiruhu rizqun minan nar. Ramadan itu awal 10 hari pertamanya adalah rahmah. 10 hari keduanya adalah maghfirah ampunan Allah. Dan 10 hari ketiganya adalah rizqun minan nar, terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong nih jamaah, belum ada yang pulang kampung apa bagaimana? Orang Betawi semua ya. Saya tertarik ini ada kitab hadis judulnya Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kalau jemaah ada yang mau baca banyak. Belum. Emang kajian itu mata emang kajian. Hah? Oh, kajian juga. Setiap Malam Sabtu. Ustaz? Kiai Haji. Kalau Ustaz Hafiz? Apa itu? Ini salah satu kitab hadis kesukaan saya. Kenapa? Karena singkat dan langsung mata. Jadi orang awam juga nggak susah-susah banget gitu. Nah di sini ada hadis yang mau saya baca. Tadi saya ngomong masalah pulang kampung. Orang yang pulang kampung pulang Ramadan itu kalau dalam hadis ini dikatakan salasun da'awati, 3 doa, 3 macam doa mustajabatu yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa. Kalau ada yang pulang kampung pas Ramadan, insya Allah 3-3-nya masuk ini. Dakwatus shaim, doanya orang yang lagi puasa. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang lagi bepergian. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang sedang terzolimi. Doa orang puasa, mau puasa Ramadan, mau puasa 2 bulan Ramadan, pokoknya kalau puasa doanya termasuk yang dikabulkan. Amin. Apalagi pas lagi musafir, ya, ke Kuningan, ke Brebes, ke Jogja, ke mana, Medan, Aceh, ya. Pokoknya selama kita, apalagi ke Arab, ada turunan Arab sini. Ada Arab Rukut. Arab maklum. Ya. Yang kedua musafir, ya. Itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir boleh nggak puasa. Tapi apa semua jenis musafir? Nah, para ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditekankan masyaqqahnya saja. Jadi kalau nggak ada masyaqqah dalam safarnya, berarti tetap puasa. Nah, yang kedua yang kita bahas adalah tentang hadis cinta. Salasun, ada 3 hal. Man kunna fihi, yang jika satu orang memiliki 3 hal itu, wajada, maka dia akan menjadi halawatul iman, akan mendapatkan manisnya iman. Saya mau tanya, kalau kita lagi sakit, ya, kalau kita lagi sakit, makan apa aja, enak apa kagak enak? Ya. Kenapa nggak enak? Karena lagi. Jadi yang menyebabkan makanan itu menjadi nikmat atau enggak nikmat kadang-kadang bukan cuma karena rasanya, tapi bisa jadi karena kesehatan kita. Sama iman juga, kalau orang kesehatan imannya lagi baik, maka sholatnya nikmat, tilawahnya nikmat, sedekahnya nikmat, mendidik anak istri nikmat, semua kerja nikmat. Tapi kalau iman lagi sakit, apa aja salah. Sholat lama-lama, sedekah mulu, kagak kaya-kaya, ada aja yang diomongin. Ya. Apa 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini berarti kita menjadikan Allah dan Rasulnya
lebih kita cintai daripada apapun. Ada satu ulama namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bikin kitab namanya Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obat. Dan uniknya dalam kitab itu beliau bikin satu pembahasan judulnya Tauhidul Mahabbah, mentauhidkan Allah dalam cinta. Saya pertama kali baca itu kitab mikir apa korelasinya, kan penyakit dan obat, kok malah bahasnya tentang mentauhidkan Allah dalam hal cinta. Ternyata dalam surah Al-Baqarah ayat 165, mudah-mudahan saya nggak salah, Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi amdada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan dari Allah dan mereka mencintai sembahan-sembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada pun orang yang beriman itu amat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lagi pacaran itu kadang-kadang apa aja diomongin. Tidak ada yang mencintai selain dirimu. Allah tidak mana. Aku rela mengerjakan apapun untuk mendapatkan dirimu. Apapun. Garong bang sekalian. Ya. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Orang yang mendapatkan kelezatan iman kalau dia mencintai Allah dan Rasul lebih dari cintanya kepada Allah. Umar pernah datang kepada Nabi, ke rumah Nabi, lalu ngomong, "Ya Rasul, engkau lebih aku cintai dari apapun di muka bumi ini kecuali diri saya." Itu udah hebat itu untuk ukuran zaman itu. Orang berani ngomong, engkau paling aku cintai di alam semesta ini kecuali diri saya. Tapi ditolak sama Rasul. Tidak, wahai umat, sampai engkau lebih mencintaiku daripada bapakmu, daripada ibumu, daripada anakmu, dan daripada semua manusia di seluruh alam semesta. Apa kata Umar? Al-an ya Rasul. Al-an. Sekarang wahai Rasul. Sekarang engkau lebih aku cintai daripada bapakku, ibuku, anakku, dan semua manusia. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini juga berat ini. Tidaklah dia mencintai seseorang, tapi cintanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kita nggak dilarang cinta sama orang tua, cinta sama bapak, ibu. Justru masyru', disyariatkan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jadi Islam itu agama fitrah. Tidak dipertentangkan mencintai Allah dengan mencintai kedua orang tua. Selama kedua orang tua nyuruhnya yang benar. Kalau di zaman Nabi banyak orang tua yang kagak benar, anaknya disuruh murtad. Nah, kalau konteksnya kayak begitu, jangan taati orang tua, tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka di dunia dengan baik. Padahal itu orang tuanya kafir. Yang dijelasin wasahibuhuma fid dunya ma'rufa itu kondisinya kafir. Apalagi orang tua kita yang semuanya muslim. Lebih wajib lagi berbuat baik. Cinta kita sama istri kita, sama anak kita fitrah. Selama cinta kepada anak dan istri tidak menyebabkan kita menghalalkan segala cara. Coba tanya koruptor. Banyak tuh alasannya. Kenapa korupsi? Istri saya minta gelang baru. Ada orang ubah konstitusi. Anak saya pengen jadi ini. Ada orang ini pengen jadi komisaris BUMN. Ada aja. Kenapa? Karena dia meletakkan kecintaan kepada anak dan istri lebih dari cintanya kepada Allah. Itu nggak bisa. Yang terakhir, wa an yakraha-nya kepanjang. Dan dia benci. Ayyauda, dilemparkan fil kufri, ke dalam kekafiran, ba'da iz anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu,
kama sebagaimana yakrahu dia benci ayyul qafinnar dilemparkan ke dalam api neraka. Benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Cuma satu contoh aja dah. Namanya Amr bin As. Kalau saya nggak salah namanya Amr bin As. Mukanya ganteng. Boleh dibilang salah satu yang paling ganteng di Madinah. Tiba-tiba masuk Islam. Padahal dia anak orang kaya, orang tuanya kaya, anak kesayangan, bahkan paling ganteng, paling wangi. Jadi kalau diceritakan dia jalan di satu gang tuh, baunya udah kecium di ujung gang lagi. Saking wangi. Suatu ketika dia masuk Islam, parah ibunya. Ibunya ngomong pelan-pelan, nak, keluarlah dari agama Islam itu, kembali ke agama nenek moyang kita. Apa kata Amr bin As? Tidak, wahai ibu. Ya ancam apa itu? Kalau ternyata kamu nggak mau ninggalin agama Islam, ibu bunuh diri. Apa kata Amr bin As? Ibu tahu bahwa tidak ada manusia yang lebih aku cintai di dunia ini kecuali ibu. Tapi seandainya ibu menyuruhku untuk keluar dari agama Islam, maka ketahuilah, seandainya ibu punya 100 nyawa, lalu satu demi satu aku melihat nyawa ibu keluar dari jasad ibu, tidak akan pernah aku keluar dari agama Islam. Ini orangnya jelas. Kalau urusan berbuat baik, dia berbuat baik sama orang tua. Tapi kalau udah urusan disuruh kembali kepada kekafiran, dia pilih untuk enggak mau. Berhenti dia dari judi, diajakin judi lagi, enggak, gue udah tobat. Bayarin dah, tetep kagak. Diajakin mabok, enggak, gue udah tobat. Bayarin dah, tetep kagak. Diajakin main cewek, bayarin dah, tetep kagak. Itu namanya orang yang dia benci, dikembalikan, dilemparkan, dikembalikan kepada kejahilian, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Ramadan kita paling tidak membuat kita berada dalam 3 kondisi. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada apapun. Kedua, kita menjadikan Allah dan Rasulnya sebab kita mencintai segala sesuatu. Yang ketiga, kita benci kembali kepada kemaksiatan sebagaimana kita tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.